Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aulia Putri, NIM H1A1240016. Saya dari Program Studi Hukum Bisnis Universitas Megareski. Dengan segala hormat dan kerendahan hati saya ingin memulai presentasi saya yang berjudul Memahami Hubungan Antara Hukum dan Masyarakat. Sebagai tugas mata kuliah Sosiologi Hukum yang diberikan oleh Bapak Musawir SH.MH. Saya berharap presentasi saya dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Baik, mata kuliah Sosiologi Hukum saya mengambil materi tentang memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Apa sih itu sosiologi hukum? Nah, sosiologi hukum adalah studi tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Bidang ini mempelajari bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan dipatuhi dalam masyarakat, serta bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial dan struktur masyarakat. Sosiologi hukum ini mencakup berbagai topik seperti yang pertama, asal-usul hukum. Bagaimana hukum terbentuk dan berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum, yaitu peran hukum dalam menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan konflik, dan melindungi hak-hak individu. Yang ketiga, interaksi hukum dan masyarakat, yaitu bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial dan sebaliknya. Dan yang keempat, kritik terhadap hukum. Kritik terhadap hukum yaitu analisis kritis terhadap hukum dan hukum yang ada. Nah, sosiologi hukum bertujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dan sosiologi hukum memiliki peran yang pertama menganalisis hubungan hukum dan masyarakat, yaitu memahami bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial dan struktur masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi ketidakadilan, yaitu mengungkapkan ketidakadilan dan diskriminasi dalam sistem hukum. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran hukum, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban hukum. Dan yang keempat, mengembangkan kebijakan hukum, yaitu memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum dan sistem hukum. Dan yang kelima, mengkaji efektivitas hukum, yaitu mengevaluasi efektivitas hukum dalam mencapai tujuan dan mengatasi masalah sosial. Dan yang keenam, meningkatkan keadilan sosial, yaitu berkontribusi pada peningkatan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, dengan demikian, sosiologi hukum berperan penting dalam memahami dan meningkatkan sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Apa sih perbedaan sosiologi hukum dengan ilmu hukum lainnya? Nah, perbedaan sosiologi hukum dengan ilmu hukum lainnya yaitu yang pertama, sosiologi hukum memiliki fokus hubungan hukum dan masyarakat, sedangkan ilmu hukum lainnya memiliki fokus norma, aturan, prosedur hukum. Dan sosiologi hukum juga pendekatan sosiologis dan empiris, sedangkan ilmu hukum lainnya pendekatannya normatif dan doktrinal. Dan ada juga sosiologi hukum memiliki objek studi yaitu hukum sebagai fenomena sosial, sedangkan ilmu hukum lainnya memiliki objek studi hukum sebagai sistem norma. Nah, singkatnya seperti ini. Sosiologi hukum mempelajari hukum dalam konteks sosial, sedangkan ilmu hukum lainnya mempelajari hukum sebagai sistem norma atau aturan. Nah, beberapa definisi dari para ahli sosiologi hukum seperti menurut Sergiono Suikanto, yaitu menurutnya sosiologi hukum adalah ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan
gejala sosial lainnya. Dan ada juga menurut Satjipto Raharjo. Menurutnya, sosiologi hukum mengkaji fenomena hukum dengan memperhatikan bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, bukan hanya pada aturan hukumnya. Dan sosiologi hukum juga memiliki ruang lingkup seperti pola perilaku masyarakat terkait hukum dan efektivitas hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi hukum, dampak hukum terhadap masyarakat. Nah, berikut beberapa teori dalam sosiologi hukum dengan contoh. Yang pertama, teori struktural fungsional, yaitu hukum menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Contohnya seperti hukum lalu lintas untuk mengurangi kecelakaan. Yang kedua, teori konflik, yaitu hukum sebagai alat kekuasaan dan kontrol sosial. Contohnya seperti hukum yang membatasi hak-hak Contohnya seperti hukum yang membatasi hak-hak minoritas. Yang ketiga, teori interaksionisme simbolik, yaitu hukum terbentuk dari interaksi dan makna sosial. Contohnya seperti penggunaan istilah-istilah hak asasi manusia dalam diskusi sosial. Dan yang keempat, teori feminis, yaitu hukum mempengaruhi gender dan peran sosial. Contohnya seperti hukum yang melindungi hak-hak perempuan dari kekerasan domestik. Dan yang kelima, teori kritis, yaitu hukum sebagai alat perubahan sosial dan kritik terhadap ketidaksejahteraan. Contohnya seperti gerakan hak-hak sipil yang menuntut keadilan rasial. Dan yang keenam, teori positivisme hukum, hukum sebagai sistem norma yang dibuat manusia. Contohnya seperti undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Dan yang ketujuh, teori hukum alam, yaitu hukum berdasarkan prinsip moral dan etika universal. Contohnya seperti prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang dianggap universal. Yang kedelapan, teori pluralisme hukum, yaitu adanya berbagai sistem hukum dalam masyarakat. Contohnya seperti sistem hukum adat di masyarakat indigenous yang berbeda dengan hukum negara. Karakteristik sosiologi hukum. Yang pertama, interdisipliner, yaitu memanfaatkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi hukum, antropologi, psikologi, dan ilmu politik untuk memahami hukum. Dan yang kedua, ada empiris, yaitu menggunakan data dan fakta empiris untuk menganalisis fenomena hukum. Dan yang ketiga, mengkaji hukum secara kritis. Tidak hanya menerima aturan hukum begitu saja, tetapi juga mempertanyakan dasar-dasar dan dampaknya. Dan ada juga aplikatif, yaitu hasil kajian sosiologi hukum dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Dan ada juga contoh kasus penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti yang pertama, efektivitas hukum adat dalam menyelesaikan sengketa. Dampak media sosial terhadap perilaku hukum masyarakat, hubungan antara kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap hukum. Dan ada juga sosiologi hukum memiliki implikasi praktis dalam pengembangan kebijakan hukum, peningkatan kesadaran hukum, penyelesaian konflik, dan pengembangan sistem hukum yang inklusif. Namun, sosiologi hukum juga memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada data empiris, kesulitan menjelaskan fenomena hukum yang kompleks, dan ketergantungan pada teori dan metode, dan kesulitan mengembangkan solusi yang efektif,
Nah, dengan memahami implikasi praktis dan keterbatasan ini, kita dapat menggunakan sosiologi hukum secara efektif untuk meningkatkan sistem hukum kesimpulannya. Nah, sosiologi hukum memainkan peran penting dalam memahami dan meningkatkan sistem hukum dengan mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Nah, melalui analisis kritis dan empiris, sosiologi hukum dapat membantu mengembangkan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menyelesaikan konflik, dan mengembangkan sistem hukum yang inklusif. Nah, meskipun sosiologi hukum memiliki keterbatasan, namun dengan memahami implikasi praktis dan keterbatasan ini, kita dapat menggunakan sosiologi hukum secara efektif untuk meningkatkan sistem hukum dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Baik, mungkin sampai segitu saja presentasi saya, dan mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.